Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Malisa Fitra Kusuma Dewi, dokter muda di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif. Kali ini akan membawakan materi tentang NSAID atau Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Ya, untuk NSAID sendiri merupakan golongan obat yang bekerja untuk mengurangi nyeri, menurunkan demam, mencegah pembekuan darah, dan dalam dosis yang lebih tinggi mempunyai efek anti-inflamatori. Untuk NSAID sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu non-selektif dan COX-2 selektif. Di mana untuk mekanisme analgesianya itu dan efek antiinflamasinya itu dia bekerja dengan cara menghambat aktivitas dari enzim siklooksigenase, yaitu ada dua, COX-1 dan COX-2. Jadi fungsi enzim ini merupakan mengubah dan mengaktifkan dari asam araksidonat, di mana COX-1 ini dia konstitutif dan juga dia fungsinya itu ada terus. Dalam artian dia memiliki fungsi untuk menjaga homeostatik, terutama pada gastrointestinal tract, renal tract, fungsi platelet, dan diferensiasi dari makrofag. Di mana siklooksigenase enzim 2 itu dia terinduksi ketika ada jaringan yang mengalami inflamasi dan dia mengaktifkan sitokin dan TNF maupun growth factor sehingga dia hanya muncul ketika terjadi inflamasi. Nah, ini merupakan dari regulasi si COX tersebut. Jadi awalnya itu pada sel dia akan mengalami inflamasi maupun damage sehingga membran fosfolipidnya akan terjadi pelepasan dan melepaskan asam araksidonat. Lalu dengan enzim siklooksigenase dia akan mengeluarkan prostaglandin, di mana prostaglandin nanti akan tersintase dan dibagi menjadi prostanoids, yaitu ada prostaglandin D2 yang bekerja pada mast cell di otak dan pada jalur pernafasan, prostaglandin E2 yang bekerja di otak, ginjal, otot polos vaskuler, dan pada platelet. Lalu ada prostaglandin F2 alpha yang bekerja pada uterus, pada jalan nafas, pada otot polos vaskuler, dan pada mata. Lalu juga ada prostaglandin I2 sintase, yaitu disebut juga prostasiklin yang dia bekerja pada endotel dari ginjal, bekerja pada platelet dan juga di otak. Dan juga ada thromboxane A2 yang itu bekerja pada platelet, endotel vaskuler, ginjal, dan juga pada makrofag. Lalu untuk NSAID yang akan saya bahas ini merupakan celecoxib atau dia merupakan COX-2 selective inhibitor, di mana dia menghambat sintesis prostaglandin dengan menurunkan aktivitas enzimnya. Indikasi dari obat ini sendiri merupakan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri akut, ankylosis spondylitis, juvenile idiopathic arthritis, osteoartritis, dan dysmenor primer, dan juga pada pasien-pasien artritis reumatoid. Dan ada juga beberapa penggunaan off-label dari celecoxib tersebut, yaitu pada pasien-pasien dengan gout arthritis, terutama pada flare akutnya. Kontraindikasi dari celecoxib ini sendiri pada pasien-pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap celecoxib, obat golongan sulfonamid, obat acetaminophen atau aspirin, dan NSAID lainnya. Dan juga pada pasien yang hamil, terutama pada trimester ketiga, pada wanita-wanita yang menyusui, pada pasien dengan ulcer gastrointestinal aktif maupun pada lambung, duodenum, ataupun peptik, pada pasien inflammatory bowel disease, dan pada pasien dengan perdarahan cerebrovaskular. Terdapat juga kontraindikasi relatif pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan fungsi hati,
di mana yang terjadi di situ adalah dosisnya yang dikurangi berdasarkan seberapa parah penurunan fungsi dari organ-organnya. Untuk farmakodinamik dari obat ini, karena dia merupakan obat yang selektif COX-2 inhibitor, maka dia menginhibisi COX-2 yaitu inflammatory mediator dan pada ginjal. Namun yang terjadi di sini itu dia meningkatkan agregasi platelet. Untuk farmakokinetik dari obat ini, dia diserap di GI tract dengan distribusinya dia itu diikat oleh albumin dan dimetabolisme oleh hati, dan dia metabolisme itu dibentuk metabolit inaktif, yaitu berupa alkohol primer, asam karboksilat, dan konjugat dari glukuronida. Untuk ekskresinya sebagian melalui feses dan sebagian melalui urin. Untuk half-life atau seberapa lama obat ini berada di peredaran darah pada anak-anak dan remaja itu kisaran 3-10 jam, pada dewasa 11 jam. Untuk dosis maksimal atau peak dose dari waktu yang diperlukan untuk mencapai dosis maksimal pada obat ini di anak-anak itu rata-rata 3 jam dengan kisaran 1 hingga 5,8 jam, dan pada dewasa kurang lebih 3 jam. Untuk efek samping dari obat ini, dia dapat meningkatkan risiko periferal udem dan gagal jantung kongestif, dapat menimbulkan manifestasi pada gastrointestinal tract berupa diare, dispepsia, nyeri perut, peningkatan gas, dan GERD, dan juga muntah. Pada hepar, dia dapat meningkatkan enzim liver, dan pada renal dia dapat menyebabkan nefrolithiasis atau batu, dan juga dia dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas maupun anafilaksis. Untuk interaksi obat pada pasien-pasien yang menggunakan bersambungan dengan obat NSAID lain, dia dapat meningkatkan efek nefrotoksik sehingga harus dimonitor secara ketat. Pada pasien-pasien yang mengonsumsi alkohol, dia juga dapat meningkatkan toxic reaction, terutama pada daerah gastrointestinal bleeding dan juga pada fungsi hepar. Pada pasien-pasien yang menggunakan obat aminolevulinic acid itu harus dihindari. Pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat enoxaparin, yaitu obat antiplatelet, harus kita consider untuk modifikasi dari terapi karena dia akan meningkatkan efek dari antikoagulasi sehingga dapat meningkatkan risiko perdarahan pada pasien. Pada pasien-pasien yang menggunakan NSAID lain, terutama golongan COX-2 yang contohnya seperti ketorolac yang nasal, dia harus di-avoid. Dan pada pasien-pasien yang menggunakan loop diuretics, terutama pada pasien-pasien yang menggunakan bumetadin dan indomethacin yang bersamaan, dia harus dimodifikasi karena dapat menurunkan fungsi dari diuretik tersebut dan sehingga dapat meningkatkan efek nefrotoksik. Untuk sediaan dari kelekoksib tersebut, dia ada berupa kapsul 100 mg dan kapsul 200 mg. Ini merupakan bentuk dari kelekoksib yang dijual di Indonesia, yaitu mereknya Celebrex, dan dia datangnya itu satu pepel merupakan isi 10 kapsul, dan dalam satu box itu terdapat 3 pepel. Sekian pemaparan singkat tentang NSAID yang saya pilih, yaitu kelekoksib.
Terima kasih dan saya ucapkan mantra Panganjali Umat. Om Santi 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 Om.